Bahrul hadir di Bahrul. Niki Pak. Bima. Bima. Hilang, dikak netok. Krisna. Pak Hilang. Arya hadir. Arya telat baru tinggal nih di Krisna. Mana Krisna? Hilang. Di Krisna ya. Dwi. Dwi juga ndak ada. Fatur Rahman. Dikak netok gak jawab bisa. Fatur Rahman. Hilang. Ferdiansah. Hilang. Ya, Pak. Mana? Kita. Iya Pak, hadir. Iqbal. Hilang. Ya, hadir Pak. Laili. Hadir. Hadir, Pak. Batok etok ya. Laili. Oh ya, Iqbal ada. Laili. Ada Pak. Laili. Mai Dayani. Ada Pak. Nadia. Hilang Nadia. Nur Aulia. Hadir Pak. Pramesti. Pramesti. Hadir Pak. Pratama. Di Pratama. Hilang. Putri. Putri. Pratama Hadir, ini Pak. Tuh, Putri Rizky. Rizky. Sabrina. Siva. Ada Pak. 23 anak ya, jadi yang lain tidak tahu, jadi 10 kurang 12 ya, kurang 12 anak. Sudah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih mentakdirkan kita semua dapat bersama-sama belajar bersama, meskipun kita masih berada di alam dan ruangan yang berbeda ya. Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu bersurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semoga kita diakui sebagai manusia saya ini ya. Jadi yang sudah melihat video ya, tadi sudah saya share, ada 2. Sudah dilihat? Belum Pak. Baru 1. Belum. Satu Pak. Paketannya Pak. Baru 1. Gak ada paketan, Pak. Gak ada kuota. Kalau di YouTube kan biasanya ada unlimited YouTube toh. Jadi Udah habis, Pak. wis entek, masa unlimited itu entek. Ya. Kalau belum, sampean bisa buka di LKS halaman 6. Jadi kita tidak perlu lama-lama sebenarnya ya. Terus kalau tadi belum, coba ini saya sharekan. Nah, di video yang ada di YouTube itu adalah perintahnya seperti ini. Setelah kalian memahami penjelasan di atas, ya ini maksudnya video rekaman atau ada tulisannya, atau ini menuliskan. Jadi ada 2 pilihan. Pertama, sampean membuat video, yang kedua sampean menuliskannya. Apa toh sebenarnya Pak yang harus kita buat video rekaman pengalaman pribadi itu apa? Maksudnya seperti ini.
Di dalam LKS halaman 6. Ya, sudah dilihat LKS-nya? Sudah. Ya, Sudah ya, sudah. LKS halaman 6. Di situ kan Ya. ada Asmaul Husna pengertiannya. Kalau sampean sudah sempat melihat 2 video yang saya kirimkan, ya, 2 video yang saya kirimkan, itu otomatis sampean akan tahu ini yang satunya ini. Aku selalu dekat dengan Allah lewat Asmaul Husna. Nah, kalau di video yang kedua ini ya, yang dasar di sini kan ada dalilnya. Dalilnya kita ambil dari LKS halaman 6. Walillahi asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang kita pelajari ada berapa ini? Ada 7. 7. Asmaul Husna itu ada berapa toh? 99. 99, 9. 100, 1. Watuk barang. Asmaul Husna yang pertama adalah Ar-Rahman. Al-Karim. Al-Karim. Yang kita Al-Karim. pelajari Al-Rahim itu ada di 99 nama ya. Ya. Di halaman 7 bisa dilihat. Untuk dalil-dalilnya nanti bisa sampean baca dan pelajari. Kalau nanti belum jelas bisa kita bahas ya. Al-Karim artinya Allah yang maha mulia. Al-Karim Al-Mu'min artinya Al-Mu'min pemberi rasa Pembenaran. rasa aman. Pembenaran. Al-Wakil Yang maha mewakili. mewakili atau memelihara. Al-Matin yang maha kukuh. yang maha kukuh. Zat yang maha Al-Jami kukuh. Yang maha mengumpulkan. Al-Adil Yang maha adil. Adil. Al-Akhir Yang maha adil. Al-Akhir Yang maha akhir. yang maha akhir. Alhamdulillah. Sedikit banyak sampean sudah memahami. Nah, di dalam video itu ada penjelasannya Al-Karim, mulia, terus ada juga dalilnya seperti di buku ya. Nanti bisa sampean lihat. Terus apa hubungannya dengan tugas tadi? Ya. Di video ini bisa sampean lihat ya di layar sampean. Iya, bisa. Ya, ini saya skip videonya. Sifat yang harus dimiliki. Nah, di dalam video itu banyak yang bingung. Pak, maksudnya kemarin ada guru, Bapak Ibu guru juga yang tanya, itu maksudnya Asmaul Husna kok digandeng dengan sifat itu bagaimana lah? Di sini tertulis jelas sifat yang harus dimiliki. Maksudnya apa? Setelah sampean mengetahui Asmaul Husna tadi, nama-nama apa Asmaul Husna artinya? Nama-nama Allah yang baik dan benar. Yang dimiliki oleh Allah. Sebagai bukti keagungan Allah. Ya. Allah. Jadi Ya, Pak. maksudnya bagaimana lah di sini? Sifat yang harus dimiliki pertama Al-Karim. Al-Karim itu ini saya sebutkan sifatnya apa? Kita, ini untuk kita. Kalau kita meneladani Asmaul Husna Al-Karim, maka kita kurang lebih harus memiliki sifat ini Dermawan atau pemurah. atau pemurah. Tuh. Banyak ya, kalau di LKS itu ada di halaman 10. Bisa sampean lihat di halaman 10. Iya, Pak. Menjamu tamu, memuliakan tetangga, menyisihkan uang jajan, dermawan.
Ya. Jadi Iya. menjadi orang yang ora pelitan. Oh, pelitan. Ya. Terus yang kedua, Al-Karim Al-Mukmin. Al-Mukmin apa yang harus dimiliki kurang lebih? Jujur dan memberi rasa aman. Ya. Al-Mukmin itu loh, langsung Al-Mukmin ya. Kudune kan apa dulu? Bener. Al-Mu'min benar. Bener ya, Al-Mukmin jujur dan memberi rasa aman. Maksudnya apa? Di halaman 10. Menolong Tidak orang ya bisa. dalam bahaya, membantu Ya, Membantu nyebrang jalan. bantu menyeberang jalan. menyingkirkan diri paku batu dan Hmm. benda berbahaya yang ada di jalan, Ya, bener. membina Jadi itu kehidupan. sifat-sifat yang harus kita miliki setelah mengetahui Al-Mukmin. Terus setelah Al-Mukmin, Al-Wakil. Al-Wakil. Apa Al-Wakil? Kuat dan Amat, teguh Pak. pendirian. Al-Matin, Al-Wak. Al-Wakil. Al-Matin Tawakal. seterusnya. Jadi Tawakal. Al-Wakil itu artinya apa? Tawakal. Tawakal di sini Al- itu bukan males berusaha, tapi Bisa diri. apa? Usaha dulu baru menyerahkan setiap usaha itu atau hasilnya kepada Allah. Allah. Usaha maksimal. Tuh, terus setelah Al-Wakil apa? Al-Matin. Al-Matin. Yaitu Kukuh pendirian. kukuh pendirian. Kukuh Iya. pendirian itu apa? Konsisten. Konsisten. Ora mencela-mencele, ya. Terus ora gampang kegoda. Sirine wis duwe tapi omongnya rong duwe. Tandanya Iya ya Pak ya. ya, belum memiliki sifat Al-Matin, ya. Jadi belum bisa meneladani sifat Al-Matin. Jadi gak oleh muni iya tapi ora itu. Terus tidak mudah dipengaruhi orang lain. Ini rasa melok pelajaran mandak apa jenenge corona kok pelajaran. Astagfirullah. Nek pelajaran rasa adus mandak gurune raro wae. Sopo sing santai ae le. Nah, itu sampean tandanya belum memiliki pendirian yang kokoh, yang masih terombang-ambing. Lagi di apa jenis diloroi atau diajak sedikit saja sudah menggok jalan. Tuh, Al-Matin. Terus setelah Al-Matin Al-Jami. Al-Jami. Jami. Ya maksudnya apa? Saman Ya, Jami. berkarakter Ya, pemimpin itu maksudnya apa? Berkarakter pemimpin, mempunyai jiwa pemimpin. Iya. Maksudnya di halaman 11 itu loh. Ya. Persatukan orang-orang yang Enggak, nek enek sing padu, aja malah disoteng. Di live guys, ning kene enek tawuran guys iki lho guys ya. Wis jadi kawan 10.000-an. Sing mati sik sing di lah. konten prank Pak. Kenapa? Konten prank Pak. Ya, itu. Ya, push rank berang, enek push rank. Ayo iki piye iki? Iki kan dikeroyok. Jadi sampean itu harus kalau ada orang berselisih enek wong padu ojo malah mbok live terus mbok bangga-banggane mbok share. Jangan ya. Jadi sampean harus mempersatukan, sampean harus memiliki jiwa pemimpin, tidak membeda-bedakan. Setelah Al-Jami Al-Adil. Al-Adil artinya apa? Yang maha. Yang maha. Sifat yang harus sampean miliki apa? Nah, hubungannya dengan tadi Al-Jami tidak memihak kepada orang yang Bersalah. salah. Terus gak membeda-bedakan teman. Oke, gak wong Islam kayak gak saya digolo dan lain sebagainya. Tandanya sampean tidak memiliki sifat yang adil. Terus yang terakhir adalah Al-Akhir. Yang maha akhir menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya bagaimana?
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pak, saya dikit. Ini sesuai dengan LKS bener. Iya Pak, Maksudnya, tadi ya bener, maksudnya seperti ini. Kenapa toh al-akhir itu kok sifat yang harus dimiliki sebagai orang yang bertakwa? Orang yang mengimani hari akhir atau orang yang percaya bahwa Allah itu adalah memiliki sifat al-akhir, ya semuanya nanti pasti akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah yang maha kekal. Lah kita sebagai makhluknya pasti semua akan hancur atau binasa. Lah nek awakmu roh dah kira-kira yang meninggal dulu itu guru atau murid? Tidak ada yang tahu. Oh, enggak ada yang tahu. itu Biasanya yang guru tahu atau murid? ya buatan mesti ya. Biasanya Oh, nggih enggak. sing sepuh. Ya biasanya sing sepuh ngalah Mas Fatur ya. Mas Fatur kan jirine sing sepuh dhisik, tapi gak saiki sing sepuh ngalah, sing nom-nom kan jiwane jiwa petarung, jiwa los. Ya. Tapi Jadi kalau sampean nggih apa-apa Pak. ini ya kebanyakan tapi muridnya ya. Maka dari situ kenapa toh kok tugasnya seperti ini? Pak, apa tahu hubungannya tadi lah? Kita tidak perlu tahu saya dulu atau sampean dulu. Kalau sampean dulu ya nggak apa-apa, monggo. Saya sebagai orang yang lebih sepuh menghargai ketulusan hatimu ya. Jadi nggak perlu sampean sungkan dengan saya. Ya. Maka kita atau sampean semua harus memiliki sifat al-akhir. Harus mempersiapkan dengan baik sholat 5 waktu, puasa, ayo sing diutang poso dan lain sebagainya, menjauhi pergaulan bebas. Lah, dari sifat yang harus dimiliki tadi sudah paham sebelum kita bahas nanti? Paham? Sudah. Kenapa toh saya kok langsung menjelaskan di belakang ya sifat yang harus dimiliki? Maksudnya di tugas ini disimak baik-baik. Tadi kan Saman sudah tahu Al-Karim itu sifat apa yang dimiliki, Al-Mu'min sifat apa yang harus dimiliki. Maka di sini Saman bisa membuat video menceritakan pengalaman pribadimu. Misalnya Saman memiliki keluhuran budi. Pak, itu nanti kan riak, Pak. Misalnya Saman selalu menyisihkan uang jajan ya untuk amal. Atau Saman pernah membantu teman ya, memuliakan teman, tamu, tetangga. Pak, itu nanti apakah tidak sia-sia apa yang saya lakukan? Tidak, karena kita ini sedang belajar. Nah, niatnya apa? Kita niatnya syiar ya, syiar agar orang itu bisa terinspirasi tentang apa yang telah kita lakukan atau perbuat ya. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Nah, tadi kan ada berapa Asmaul Husna? 7. Ada 7. Safwan bisa mengambil, memilih salah 2, minimal 2 ya. Siji mana kok siji orang penak. Ya, teman misalnya mengambil sifat tawakal, Pak. Saya itu sudah pasrah, Pak. Los, Pak. Ngaku usaha, Pak, mati-matian dari SMP, Pak. Dari SMP sampai dari lahir, Pak. Saya sudah menyatakan diri, Pak, bahwa dia satu-satunya, Pak. Tapi, Pak, ya Allah, jawaban, Pak. Aku pasrah, Pak, tawakal. Ya. Misalnya sama nanti membuat video atau tulisan yang menceritakan pengalamanmu ya, yang menadani sifat tadi tawakal, sama ya, sudah bertawakal tentang apa, usaha sih diceritakno sifatnya sampean itu seperti apa, atau mungkin al-adl, Pak, karena saya itu utang, Pak, dan saya itu menjadi apa jenenge wanted itu apa bahasa Indonesia nih? Orang yang dicari. Sing buronan mana? Orang hilang fans karena saya itu banyak fan, Pak.
Misalnya saja Fatur ya, Fatur itu wis bocah cogan. Cogan misalnya ya, cogan ning 10 IPA telu ning dunia maya dan di dunia lain misalnya ya. Bukan hanya di alam nyata saja tapi di alam lain juga. Akhirnya Fatur itu punya teman namanya Ayuna. Ayuna itu seneng ya, seneng dan ada lagi satu, wah, bidadari teko namanya Gita misalnya. Ayuna dan Gita. Karena Fatur juga tertarik kan pada dua-duanya, akhirnya dia berlaku adil. Pak, saya itu adil dan saya memperlakukan Ayuna dengan baik. Saya juga memperlakukan Gita dengan baik. Nah, apakah yang seperti ini itu benar dah? Benar nggak? Fatur, Bang. Dia itu kan sudah menerapkan pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang husnuzon kepada diri sendiri. PD ini lost Paul ya. Lost Hall. Lost Paul, orang lost Paul, ya guys, lost Paul misalnya. Karena lagi DKI apa di WA saya Mas Fatkur, assalamualaikum, langsung seneng aku ya Allah. Kita ayo ngono. Padahal arteko ya, wis bocah wis kadung apa berbunga-bunga terus intine ngono kuwi lah. Akhirnya dia merasa adil, dia bisa merasa adil kepada dua orang tadi. Kira-kira itu benar atau salah? Salah. Nggak tahu. Salah, ya. Salah. Karena dia nanti kalau tahu salah satu maka itu akan menyakiti. Pak, saya kan selingkuhnya secara syar'i, Pak. Beyo elek kali. Selingkuh secara islami. Jadi pacaran secara islami. Saiki selingkuh secara islami, subhanallah, dan murid los pokoknya. Ya. Jadi tidak ada namanya selingkuh islami kuwi renek Mas, Mbak ya. Jenis selingkuh ya selingkuh. Ya. Pak, saya kan ngesakne, Pak. Kalau nanti saya tolak salah satunya nanti dia sakit, Pak. Dia merana, Pak, ya. Jadi saya harus berlaku adil. Kata Pak Muhtar kan harus memiliki sifat adil. Ini juga salah, ya. Maka keadilan itu harus tidak merugikan salah satu. Ya, keadilan itu bisa diterima oleh semua orang. Nanti silakan menceritakan pengalamanmu seperti yang saya bahas ini ya tugasnya. Jadi kalau sampean itu pernah mengalami ya, sampean pernah meneladani Asmaul Husna, misalnya Al-Akhir, saya itu kok pernah merasa apa bahwa hidup saya mau titik itu sampai ceritakan ya. Kalau tidak bisa berkata-kata seperti ini ya dituliskan ya. Terus misalnya sama memberi rasa aman tadi, menyingkirkan duri di jalan, orang malah kayak duri kayak paku, ya ben rezekinya lancar seperti itu. Terus Pak, ini menyambung materi kita yang kemarin, kukuh pendirian. Emang kan Fatur itu duwe Ayuna. Ternyata ketemu kita yang lebih, Masya Allah ya, subhanallah. Akhirnya Fatur itu kode karo kita. Mas Fatur, Ayuna itu nggak cocok buat sampean Mas, sampean buat aku saja, misalnya seperti itu. Nah, kalau Fatur tergoda, tandanya dia belum memiliki sifat atau belum bisa meneladani Asmaul Husna tadi, belum memiliki sifat kukuh pendirian. Lagi digodo sidik langsung, ya Allah, apa ya aku tak selingkuh syar'i ya Allah. Nah, akhirnya nyatan ya itu tidak boleh. Wes, bisa dipahami tugasnya? Bisa. Jadi Bisa. sama ya. Saya harapkan nanti sampean bisa mengirim itu di Facebook atau YouTube cah. Kalau sampean di Japri WA itu sulit ya. Saya menemukannya sulit, akhirnya aku stres akhirnya ya. Lebih Iya, enak Pak, kemarin itu. ada yang kirim lewat WA ya, Pak. Wah, ya Allah, wis diomongin Sudah saya bilangi loh, Pak, itu. upload ning YouTube, Facebook, kok Instagrammu. Lagi Nek lho, sampean Pak. gak iso njaluk tulung kancamu, gak duwe yo njaluk tulung TTM-mu, ya. Gak iso nek njaluk tulung. Ada pasti bisa, ya. Saya harapkan itu. Kalau nanti berupa video, saya harapkan diupload lewat Facebook ya, atau YouTube. Wis terserah sampean, ojo di Japri.
wabot. Nah, kalau tentang penulisan materi ya tadi, misalnya sampean menuliskannya di buku catatanmu, bisa sampean langsung kirimkan di tim, di buku catatan barang dikirim padahal neng tim bisa ya. Bisa atau mengirim tugas lewat tim? Bisa. Sudah bisa, Pak. Iya, makanya saya harapkan sampean seperti itu. Kemudian yang kedua ini selalu sama sifatnya adalah fardu kifayah. Sunnah muakkad wis fardu kifayah kayak wajib malian. Sunnah muakkad ya. Sampean bisa membuat atau tidak. Kalau sampean membuat, maka sampean akan mendapatkan tambahan nilai. Jadi sifatnya tidak wajib. Dari sini ada yang perlu ditanyakan tentang tugas? Tidak. Jelas? Sudah. Jelas. Insya Allah jelas. Insya Allah. Jelas. Sudah ada yang ditanyakan tentang tugas? Tidak ada. Sekarang kita singgung materi sedikit. Setelah ini nanti baru sesi tanya jawab. Ya, bisa dilihat di layarnya apa yang terlihat blank. Hitam, Pak. Hitam. Hitam, maksud hitam. Sekarang terlihat Ada tuh. Tidak kita. untuk ireng dah. Iya, Pak. Hitam, Pak. Makhluk mencari Tuhannya. Bisa dibaca? Terlihat Tidak. hitam, Tidak Pak. bisa. Hitam, Pak. Pak. Belum, Koneksinya. belum. Maksud ireng. Koneksimu itu tergantung amal perbuatannya. Hitam layarmu, jangan hitam hatimu ya. Tetaplah memiliki hati yang bersih. Pak Mukhtar. Sudah bisa? Sudah bisa dibaca dah? Belum. Masih hitam, Pak. Masa masih hitam toh? Di layar saya sudah. Mungkin anak ibadah anak-anak kurang, Pak. Nah, ya. Apakah belum bisa dilihat? Belum. Urung, Masya Allah. Ada sudah ini, sudah bisa. Ngene, bisa? Bisa apa, Pak? Bisa apa, Pak? Bisa diwaca pogong kok bisa apa, Pak? Belum. Tidak ada, Pak. Wajahnya Pak Mukhtar. Masa loh? Makhluk mencari Tuhannya gak ketok mojah kutok jadi. Kalau sekarang Ya bisa, Pak. malah gak kena watermark. Ada makhluk. Makhluk mencari Tuhannya, cah. Ya, kok hitam lagi? Oh, bilang, Pak. Gak toh? Sudah kelihatan. Install. Nah, makhluk mencari Tuhannya. Materi kita setelah yang pertama yaitu meniti hidup dengan kemuliaan, kita belajar tentang aku selalu dekat dengan Allah. Cah, menurutmu Allah itu jauh atau dekat? Jauh. Dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Iya. Jauh di mata, dekat di hati. Ada lagi? Dekat. Pendapatnya jauh. Dekat. Nah, Tergantung amal ibadah. Allah itu ada enggak toh? Tuhan itu ada enggak toh? Ada. Ya. Ada ya. Ya. Sampean punya HP cah? Ini, Punya. Oh punya. Jadi kalau nggak punya ya nggak bisa webinar, Pak. Kira-kira HP-mu itu diciptakan atau muncul sendiri? Ciptakan. Diciptakan. Kan. Terus ini Nadia kan hilang sekarang. Neng kono kan enek gurine enek spray ya, spray apa selimut wi. Ning gurine Nadia. Itu kira-kira ada atau diciptakan? Diciptakan. Diciptakan ya. Terus Johan, ning gurine Johan kan enek lemari. Lah lemari sing nggone Johan kuwi kira-kira diciptakno apa metu dhewe, metungul ngono?
Ciptakan. Diciptakan. Oh. Cah, kira-kira apa yang kamu miliki dan itu tidak ada yang menciptakan apa? Enak gak? Tidak ada. Barang Ada. ini tapi Tidak ada. gak enak sing nyiptakne roh metu dhewe. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, yakin. Wes yakin. Lah, Ada. apa? Apa sing muni enek? Sopo? Iwan. Dera. Apa? Daging. Apa? Dera. Daging. Daging dia apa diciptakno? Gading namanya gading. Oh, daging. Gading apa daging aku bingung lah ya. Iqbal itu kira-kira diciptakan apa metu dewi? Diciptakan. Diciptakan kemudian keluar. Johan si Patrick itu diciptakan atau keluar sendiri? Diciptakan. Diciptakan. Profilnya kan Patrick dong, Johan. Iya toh. Dah. Cah, kembali ke slide ini. Makhluk Allah mencari Tuhannya. Sebenarnya orang yang beriman dan orang yang ateis, tahu ateis? Tahu, Pak. Apa ateis itu? Tidak punya agama. Ya. Sama. Orang Tidak ateis punya itu agama. memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu muncul atas atau muncul sendirinya, ya kayak yang menciptakan. Sekarang kalau kita mencari dalil akli itu dalil secara akal. Apakah bisa semua itu muncul sendiri tanpa ada yang Yang menciptakan? menciptakan. Ya, di sini sejak nanti ini sudah saya kirim di sampean sebenarnya ada di tim ya. Sejak sejarah bermula ini buku paket yang terbaru. Buku paket sampean itu edisi 2000 berapa itu? 2017 ya. Ini edisi 2019 enek belum dicetak. Ya. Nah, sejak zaman dahulu kala makhluk yang diciptakan itu selalu berusaha mencari rahasia kehidupan dan misteri alam semesta ya, tentang siapa tahu yang menciptakan. Adakah yang menciptakan? Nah, di sini kalau nanti sampean lihat dan sampean pahami, maka ya sampean atau kita seperti bayi yang merasakan betapa butuhnya ia kepada air susu ibunya, perlindungan dari penciptanya. Nah balik ke tadi, kita itu menurut benar-benar ada ya? Halo? Iya, Pak. Apa, Pak? Pencipta itu benar-benar ada ya? Sang pencipta itu apakah sama dengan yang diciptakan? Tidak. Yang sang pencipta apakah sama dengan yang diciptakan? Tidak ya. Jadi seperti HP, yang menciptakan HP apakah sama dengan HP? Tidak. Yang menciptakan laptop apakah sama dengan laptop? Tidak. Terus pertanyaan saya, HP, laptop dengan yang menciptakan, kira-kira pinter HP-ne, laptop-e apa sing gawe laptop, sing gawe HP? HP dan Singgawe. Yang menciptakan atau yang diciptakan yang lebih hebat? Yang menciptakan. yang menciptakan. Yang menciptakan. Ada yang tidak sependapat, hebat HP-nya Pak, hebat laptopnya Pak. Dia bisa mencari segala sesuatu. Ada yang berpendapat seperti itu? Ada. Ada alasannya apa? Ya ada. Nah, HP-mu pinter gak tuh? Pintar. Itu kan HP pintar ya, ini HP pintar.
Gadget. Itu sampean pinter ndi, Cah? HP. HP itu Pak. Mosok. Ya, ini banyak yang salah persepsi seperti itu. HP itu memang canggih, tapi kalau HP itu tidak digunakan, maka dia tidak berguna kecanggihannya. Jadi lo hebat di hebat HP ini, apa hebat awakmu? Hebat lo. Kita. Yang menciptakan HP itu siapa toh? Pulau. Siapa? Alexander Graham Bell kalau Orang. Manusia kalau nang foto golek jenenge barang angel jenenge. Sampeyan itu termasuk jenis manusia apa Graham Bell emang? manusia Pak. Namanya. Ini jalan. Alexander Graham Bell itu telepon HP beda ya. Tulis tinggal Pak. Smartphone karo apa telepon dhisik ya beda. Nah, pertanyaan saya manusia dan HP atau laptop itu lebih hebat mana toh? Manusia. Ya. Lebih pintar manusia apa HP apa laptop? Sebenarnya manusia. Ya. Manusia. Sampean harus yakin sebenarnya itu sampean kurang yakin. Penjelasannya seperti ini, lebih hebat manusia, secanggih apapun HP, sepintar apapun HP, nek ora nek sing gawe ora kanggo, ora iso mlaku. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Jadi sampean harus pede ya. Sampean pernah enggak berpikir HP itu bisa mengirim gambar, mengirim video seperti kita sekarang, padahal kita kan berada di alam masing-masing. Kenapa kita bisa saling berbicara, bisa saling melihat? Ya, kenapa? Karena dipakai. Karena dipakai. Karena ya kepintarannya. Karena HP. Ya, padahal sampean itu apa sini yang rada angel gitu. Nah, jarak jauh itu sudah dijelaskan sebenarnya. Cah, awake dhewe iki omong-omongan ini lewat apa toh? Sampean bisa melihat lewat HP ya. Sampean bisa melihat tangan saya, kalau saya gerakkan bisa terlihat. Bisa Pak. Suara saya terdengar. Iya. Ya. Kalau kau suka hati tepuk jari. bisa mengikuti. Kalau kau suka hati senyum sendiri, dari senyum-senyum. Yang senyum itu tandanya bisa mendengarkan suara saya, yang tidak tandanya hatinya sedang galau ya. Mas Arya gak usah ngedeni Mas, santai aja Mas ya. Aku sendiri kaget. Jadi ya konsep ini harus sampean pahami. Betapa hebatnya manusia bisa menciptakan jaringan. Ya toh, komunikasi. HP ini nek gak disetting menungso tidak bisa. Paham dari sini? Konsep pencipta dan pencipta itu lebih hebat daripada yang dicipta. Pencipta apakah sama dengan yang diciptakan? Tidak. Ya. Tidak. Pencipta lebih pandai dari yang diciptakan, setuju? Setuju. Ya. Sekarang kita masuk ke iman kita kepada Allah tadi. Untuk menjelaskan iman pertama ini adalah iman kepada Allah. Ya, aku selalu dekat dengan Allah. Maka persepsimu tadi mari kita coba belajar bersama ya. Ini adalah iman kepada Allah. Aku selalu dekat dengan Allah lewat Asmaul Husna. Nah, pelajaran hari ini saya harapkan teman mulai bertambah imannya kepada Allah. Dan fatur haji. Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Konsep Tuhan dengan pencipta dengan Woi, suaranya sopoi. cukup jelas ya? Iya. Cukup jelas. Cah, manusia itu yang menciptakan enggak tuh? Ada. Siapa yang menciptakan?
Allah. Allah. Ojo muni bapak ibumu wis salah. Itu Bapak ibumu perantara. kuwi hanya perantara, itu ndak bisa menciptakan. Enek sing rabi 50 tahun ya ora duwe anak enek sampean. Ora duwe anak ya enek. Maka salah ada yang menjawab, saya itu diciptakan oleh orang tua saya, Pak. Teko ono bapak ibumu iso to? Ora iso. Ora sah guyang-guyu dewi bahaya, Pak. Ini maksud saya ya. Bukan saya mengajak pikirannya Pak Muhtar kok ndak. Banyak yang salah persepsi. Kita itu diciptakan oleh orang tua kita, tidak. Orang tua kita itu tidak menciptakan kita hanya lantaran tidak dikehendaki oleh Allah, tidak bisa. Manusia itu diciptakan dari apa toh? Tanah. Jadi tanah. Masa awakmu saka tanah. Enggak tahu, Pak. Ini juga persepsi yang lama yang menurut saya kurang benar. Manusia yang diciptakan dari tanah itu hanya satu. Siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam alaihis salam. Terus Siti Hawa itu diciptakan Allah dari Tanah. tulang rusuknya Nabi Adam. Masuk gak tahu pelajaran dikit cah? Enggak. Lah, maka selanjutnya generasi berikutnya diciptakan Allah dari Segumpal darah. saripati tanah. Orang langsung segumpal darah dilebokne ning rahim ibumu ya. Saripati tanah itu pelajaran biologi gitu loh. Sulbi wa toroib ya. Apa itu? Air yang muncar. Isfatur Rahman rasa mikir macam-macam. Air yang muncar itu misalnya laki-laki yaitu astagfirullah dia bengi setelah dia kan wis ya ngono kuwi lho intine ya. Bisa dipahami? Jadi di dalam Al-Qur'an itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Kalau nanti sampean menjadi dokter, amin. Ya, sampean bisa meneliti apakah sel sperma itu benar-benar tanah enggak toh? Langsung sawan. Itu benar semuanya ada cah kandungannya. Ya. Jadi kita itu diciptakan dari saripati tanah. Nah, kalau mohon maaf kalau nanti penjelasan saya ada kesalahan saya diingatkan ya. Kalau ada Tuhan itu seperti kita, seperti manusia, itu benar apa salah? Salah. Bisa diterima akal enggak kira-kira? Tidak. Tidak bisa. Konsep yang awal tadi silakan dipahami. Secanggih atau sehebat apapun HP yang kita ciptakan tidak akan bisa menandingi yang menciptakan. Ya, bisa dipahami? Nah, manusia pasti jelas ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Nah, maka di dalam surat Al-A'raf ini bisa dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih jauh nama kanu ya'malun yang tadi kita baca di depan tadi. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Nah, di sini dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Maksudnya seperti apa? Ada orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu sama dengan yang diciptakan. Tuhan itu sama dengan kita. Itu adalah yang sangat-sangat salah ya. Ada dalilnya ya. Allah itu berbeda dengan laisa kamitslihi syai'un ya. Allah itu berbeda dengan sesuatu, dengan semuanya, tidak ada yang menyamai Allah. Terus tadi jawaban yang kedua, apakah Allah itu dekat? Apakah Allah itu jauh? Dalam Al-Quran, Allah itu berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi." Aku, kata Allah, itu sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Ya. Jadi jika kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, maka ya jauh. Karena
yang Allah firmankan tadi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Jadi firman Allah dalam Al-Quran itu seperti itu. Kalau sampean merasa bahwa Tuhan atau Allah itu jauh, maka ya jauh. Tapi kalau sampean merasa dekat, ya dekat. Dekatnya seperti apa, Pak? Seperti urat nadi leher kita. Jadi betapa sangat dekatnya Allah. Nah, di dalam Asmaul Husna tadi Allah memiliki sifat Al-Karim. Ya loh, yang maha mulia, dermawan. Bayangkan dah, wong Islam dicukupi, wong sing gak Islam ya dicukupi. Itulah Tuhan. Keadilan Tuhan itu beda dengan kita. Kalau kita itu membeda-bedakan, oke, cahaya ayu, cahaya elek, perlakuan kita kadang berbeda. Maka Tuhan itu enggak. Allah maha mulia ya mulia, maha pemurah ya pemurah, tidak akan melihat hambanya seperti apa. Nah, di pelajaran kita yang pertama kemarin, Pak, kenapa kita sebagai orang Islam iman itu kita sholat, tapi kok kita malah diuji oleh Allah banyak, Pak? Nah, itu bagaimana? Kalau kita diuji, kita berarti akan naik kelas, Pak. Iya, kalau kita diuji, kita naik kelas. Cah, kalau ibumu itu sering manggil namamu enggak? Sering. Orang tuamu itu pernah minta tolong kepada sampean enggak? Tiap hari, Pernah. Pak. Pernah. Kadang berat enggak tugasnya? Tidak. Berat. Ya, Berat, kadang berat. Apakah kalau orang tuamu memberi pekerjaan berat, orang tuamu enggak sayang kepada sampean? ya. Tidak. Sayang. Jadi, Cah, kenapa Allah itu memberi ujian kepada kita? Karena rasa sayangnya Allah kepada kita. Mungkin dengan ujian yang berat itu, kalau kita bersabar, terus kita tadi bertawakal kepada Allah dengan penuh keyakinan, kita akan naik kelas. Yang biasanya, mohon maaf, cengeng, akhirnya kuat. Akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, menjadi orang yang sukses. Orang tuamu juga sama. Dulu yang sampean itu, mohon maaf, yang tadi orang tua kita itu menyusui kita selama berapa tahun? Tahun. 1 tahun. 1 2 tahun, tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ini 6 tahun. 5 1 tahun. woi. Bayu enek sing 15 6 tahun ya, tahun. Cot. 2 tahun. Maksimal kuwi 2 tahun ya, 2 tahun. 15 tahun ya masyaallah. Terus nanti sapi ono nanti. Nah, itu dulu kita seneng, terus disapih, bahasanya disapih. Kuwi nang wesu cah wegel. Ya, padha karo ini lanjut berikutnya. Awake dhewe iso berangkang, iso berangkang melaku terus diseneni. Iya. Nah, maka itu kan berarti orang tua kita tidak sayang, tapi di situ adalah ada unsurnya pelajaran, melatih kita agar kita lebih kuat, lebih siap dalam menghadapi hidup. Maka sama dengan tadi, apabila Allah menguji kita, itu Allah hendak mengangkat derajat kita ya di mata Allah dan di mata makhluknya. Wes, dari sini ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum jelas? Tugasnya deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Deadline tugasnya kapan? Deadline tugasnya sama 2 minggu. Itu Ada hanya lagi. diceritakan saja ya itu, Pak. Iya. Jadi al-wakil. Misalnya seperti ini ya, tadi kan dari Al-Karim. Al-Karim maha mulia, terus sifatnya sampean misalnya ini menebarkan kebaikan dimanapun. Kalau misalnya sampean seperti di gambar ini pernah menyeberangkan orang tua, diseberang nih sampai teko dalan berikutnya jadi tinggal tengah ratan ya. Misalnya sampean video boleh, video pas melakukannya boleh, atau misalnya bersikap pemaaf ya, lapang dada itu diceritakan, terus sampean beri fotonya, ini Pak dulu itu adalah orang yang
kurang saya sukai, akhirnya saya berdamai, terus di foto boleh. Terus ini kan banyak ya. Misalnya Al-Mukmin. Nah ini enek cah cilik apa jenenge pandungane miber apa layangane pedhot dijipukno ora malah digawa mlayu, layanganmu tak pek disambet. Itu tidak memberikan rasa aman ya. Garul. Rasa aman itu rasa aman dari perilaku kita, dari lisan kita ya, yang merugikan orang lain. Berpartisipasi aktif ndak lah. Corona iki nek sampean dolan ya tahun doni, sampean tidak bisa memberikan rasa aman. Kalau sampean luwi sing golongane Mas Fatkur, Iqbal, yo balapan los karo Johan Patrick los. Arya Wicaksono Deka Rossi ndingi mumbul ning dhuwur. Ratan dianggap sirkuit. Itu tandanya sampean tidak bisa memiliki rasa aman. Bisa dipahami? Terus misalnya Al-Wakil. Ya, Al-Wakil ini tadi ya, sampean itu selalu menjaga amanah ndak? Terus selalu berdoa kepada Allah ndak? Ya. Tawakal ndak? Terus itu semuanya bisa nanti sampean bahas. Terus Al-Matin. Memiliki tekad kuat ndak? Nah, menjaga keutuhan NKRI. Kita kan baru merdeka. Nah, sampean ikut menyumbangkan jasa pun ndak? Apa malah sampean menjadi generasi abal-abal ya. Generasi balapan mau lo maksudnya ya. Jadi seperti itu. Di prinsip gak kamu sampean sudah punya sesuatu sing apik, tapi roh sing luwih apik neh tergoda ndak. Terus Al-Jami itu bisa menguatkan tali persaudaraan ya. Terus bisa menumbuhkan ukhuwah. Sering mengajak kebaikan ndak apa malah memperkeruh suasana. Terus yang keenam bersifat adil ndak? Ya, menempatkan sesuatu, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus akhir, kalau sampean bisa menyikapi atau memiliki semua sifat itu, pasti sampean akan selalu menjadi orang yang beriman. Jadi beriman itu orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjadikan semua apa yang sampean lakukan itu berorientasi kepada Allah. Bisa dipahami? Silahkan nanti dipilih salah satu terus dikumpulkan. Salah satu ya. Ada pertanyaan? Salah satu aja loh. Salah dua kali ya, salah dua. Aja loh, Pak. Salah dua, ojo salah siji umpane piye kurang. Satu, Pak. Ya, upload di IG itu anu Pak, wah besar Pak filenya Pak. Kan cuma sedikit toh, cerita sedikit. Lah nek ceritamu dawa ya siji gak apa-apa wes. Nek dawa, misalnya ceritamu 500 jam sitok ya ora apa-apa ya. Tapi nek ceritamu 5 menit ya eman-eman ngupload ya. Silakan yang bertanya angkat tangan, baik materi atau tugas. Pak. Angkat tangan, Bang Benro Aji ya. Iki lho ning raise hand. Iqbal, silakan Iqbal. Enggak, Pak, cuma mencet. Oh, PSP ya, Pak. Gak oleh ngeprank loh gitu. Aji, silakan. Mas Aji. Mas Aji. Dikakne sik Mas, mike lho ilangi gitu kan. Silakan ada pertanyaan tentang penjelasan tadi. Tidak, Pak. Wes cukup jelas, 29 anak yang hadir. Ini akan saya download terus. Jangan lupa nanti mengisi daftar hadirnya ya. Sudah saya absen 29 anak. Untuk Putri ya, nanti di pertemuan yang akan datang, tolong ya seperti teman-temannya yang lain.
Ya, Mbak Pak. Putri, tidak apa-apa. Iqbal ada yang perlu ditanyakan? Karena materi Ya. yang selanjutnya adalah ada berpakaian. Ya, berpakaian muslim dan muslimah yang baik itu seperti apa? Auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana? Aurat perempuan dari mana sampai mana? Kalau nanti setelah kita pelajari bersama, saya harapkan sampean sudah bisa berpakaian dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Iqbal, silahkan sebelum kita tutup kalau tidak ada pertanyaan. Absennya Ya, di Pak. mana, Pak? Isi daftar hadirnya di mana, Pak? Daftar hadirnya itu ada di office ini juga ada ning gini sampean halaman awal itu. Langsung enek atau di WA, nek sampean bingung buka WA terus dokumen ada linknya di klik. Atau nanti saya share iya. lagi. Ya. Iya, Pak. Wes, kalau di tim itu ada sebenarnya tapi ini remote. Wes, ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, sudah ada, Pak. Ya, Pak. Pas cukup jelas ya. Yes, Pak. Jadi saya harapkan sampean menambah, mari kita semua berdoa kepada Allah semoga pelajaran kita hari ini mampu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ana inda dzonni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Jadi saya harapkan sampean tidak menganggap Allah itu jauh. Ya, Allah itu sangat dekat. Ya, pertolongan Allah itu benar-benar nyata dan dekat dengan kita. Selama kita percaya, iman ini kudu tenanan. Yakin, dungo kudu yakin. Nek gak yakin yo piye nek arep ngabulni. Sampeyan kalau minta uang kepada orang tua nek sampeyan gak yakin, ya wong tuamu ya mestine gak gelem ngekeki ya. Sudah? Enggak ada pertanyaan? Sudah 1 jam pas. Ya. Kalau tidak ada, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga wabil khusus virus corona ini segera diangkat oleh Allah agar kita semua mampu belajar bersama-sama di lingkungan SMA Negeri 1 Nganjuk ini. Semoga sampean dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan, kekuatan untuk senantiasa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, kesehatan, umur, rizki yang barokah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.